Selamat pagi, siang, atau malam. Kami pada kali ini akan menjelaskan tentang kriteria stabilitas penyelesaian eksplisit persamaan hidrodinamika satu dimensi. Dari saya, Mauren Sanung Natali Sihite, dengan NIM 26050121379. Saya Haidar Rizky Kalbuisa dengan RNM 077. Saya sama Rahmatika Praitno dengan NIM akhir 078. Ya, jadi pada perhitungan sebelumnya diperoleh nilai eigen yaitu adalah lambda 12 yang sama dengan 2 min beta kuadrat per 2 plus minus setengah akar 2 min beta kuadrat pangkat 2 min 4. Yang dimana nilai beta adalah 2 delta T per delta X akar GH pangkat N. Kemudian untuk harga beta tersebut dapat ditinjau oleh beberapa kasus. Yang pertama adalah akarnya imajiner, yang dimana lambda bar sama dengan real ditambah imajiner dikali dengan real dikurang imajiner yang akan menghasilkan RE min IM kuadrat. Ini salah penulisan. Kemudian setelah melalui beberapa perhitungan akan mendapatkan hasil lambda bar sama dengan 4/4, yang dimana lambda bar sama dengan 1. Kemudian diakarkan akan menghasilkan lambda mutlak sama dengan 1. Nah, kemudian pada kasus kedua, yaitu adalah akarnya sama dengan 0. Dimana akar 2 min beta kuadrat pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Yang terus kedua ruas dikuadratkan akan menghasilkan 2 min beta kuadrat pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Kemudian min 4 dipindah ruas menjadi sama dengan 4. Terus dua ruas diakarkan yang menghasilkan 2 min beta kuadrat sama dengan plus minus 2. Nah, dari hasil tersebut diperoleh dua kasus lagi, yaitu adalah b kuadrat sama dengan 0, beta kuadrat sama dengan 0, kemudian beta kuadrat sama dengan 4. Pada beta kuadrat sama dengan 4, nilai beta disubstitusikan menjadi 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat dikali G pangkat N sama dengan 4. Kemudian kedua res dicoret, dihilangkan 4-nya menjadi delta T kuadrat per delta X kuadrat kali GH pangkat N sama dengan 1. Kemudian dipindah ruaskan delta X kuadratnya sama GH pangkat N-nya. Kemudian di akar kedua ruas menjadi delta T sama dengan delta X per akar GH pangkat N. Kemudian yang ketiga ada kasus akarnya lebih dari 0 atau real, di mana sama seperti perhitungan sebelumnya, akar sama dengan 0 akan tapi hasilnya akan menjadi 2 min beta kuadrat lebih dari plus minus 2. Nah, akan didapatkan dua hasil juga, yaitu adalah beta kuadrat sama dengan 0 sama beta kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk beta kuadrat kurang dari sama dengan 4, disubstitusikan lagi nilai betanya menjadi 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat GH pangkat N kurang dari sama dengan 4. Kemudian dicoret 4-nya akan menjadi kurang dari sama dengan 1. Kemudian dipindah ruaskan delta X sama GH-nya menjadi kurang dari sama dengan delta X kuadrat per GH pangkat N. Kemudian di akar kedua ruas menjadi delta T kurang dari sama dengan delta X per akar GH pangkat N. Nah, kriteria kestabilan ini ada namanya, yaitu CFL. Kondisi CFL ini menurut Coren, Fredericks, dan Lewy, mereka menulis satu makalah pertama tentang metode beda hingga, di mana untuk persamaan diferensial parsial pada tahun 1928. Mereka menggunakan metode beda hingga sebagai alat analitik untuk membuktikan eksistensi solusi persamaan diferensial parsial tertentu. Kondisi ini merupakan kriteria stabilitas untuk analisis numerik dalam skema eksplisit. Kondisi CFL ini menjadi metode numerik yang dapat konvergen hanya jika domain ketergantungan numeriknya mengandung
domain ketergantungan persamaan diferensial parsial yang sebenarnya. Setidaknya dalam batas saat delta T dan delta X menuju 0. Kondisi CFL ini hanya untuk kondisi yang diperlukan untuk stabilitas dan konvergensi. Oke, sebenarnya itu Courant-Friedrich-Levy atau CFL ini tuh digunakan untuk menentukan langkah waktu atau time step. Seperti yang diketahui juga rumus dari CFL ini tuh delta T kurang dari sama dengan delta X per akar GH, di mana akar GH itu merupakan cepat rambat gelombang. Terus syarat untuk CFL ini tuh interval waktu suatu simulasi harus kurang dari suatu grid yang disimulasi apabila ingin mendapatkan hasil yang dianggap benar. Cara termudah untuk menentukan, memastikan kondisi CFL ini benar atau enggak, itu tuh kita bisa menerapkannya secara seragam di seluruh area komputasi, yaitu dengan menggunakan kecepatan gelombang tertinggi dan langkah waktu terkecil yang ditemukan di area manapun. Nah, namun jika langkah waktu yang digunakan itu berbeda-beda di berbagai area, metode ini tuh bisa sangat lambat karena kita menggunakan langkah waktu yang jauh lebih pendek daripada langkah waktu yang sebenarnya harus dibutuhkan. Nah, CFL ini tuh mempresentasikan jumlah titik yang dilalui oleh partikel fluida dalam suatu interval waktu, di mana semakin cepat atau semakin tinggi kecepatan yang dilalui oleh suatu aliran fluida tersebut, itu maka akan semakin kecil juga langkah waktu yang dibutuhkan atau digunakan. Sekian dari diskusi tentang kriteria stabilitas. Terima kasih.